Baik, untuk memberi keberkahan acara, insya Allah kita akan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Muhammad Almer Fairuz. Kepada Muhammad Almer dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa
Baik, itu tadi kalam ilahi yang dibacakan oleh teman kita Muhammad Almer. Dan sekarang kita masuk inti acara, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Insya Allah ini akan dibawakan oleh Ustazah Mutmainah. Ini Ustazah baru kita ya? Siapa yang sudah diajar? Yang sudah diajarin? Oh, angkat tangan. Alhamdulillah, Allah sudah hampir semuanya sudah diajarin. Baik, kita dengarkan seksama apa yang disampaikan oleh Ustazah Mutmainah. Didengarkan dan diresapi ya nak ya, supaya pengetahuan kita bertambah, keimanan kita bertambah. Baik, kepada Ustazah Mutmainah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita dapat diberi kesehatan dan juga keinginan untuk pergi ke sini ya, untuk menimba ilmu untuk pada malam ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Sang Rasulullah yang telah mengajarkan kita untuk saling menyayangi sama satu sama lainnya, untuk saling menyayangi sesama teman, untuk menghormati orang tua dan juga untuk menghormati para guru kita. Jadi pada kesempatan ini saya itu akan menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj, di mana kisah ini sudah terjadi pada tahun 1400 yang lalu. Nah, kita akan menceritakan tentang Isra Mi'raj yang terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Gimana? Oke. Nah, pada tahun tersebut, waktu itu Rasul Allah itu ingin memberi hadiah terhadap Rasulullah, karena pada waktu itu Rasulullah itu dalam keadaan sedih, atau istilahnya sekarang itu galau ya, lagi galau. Kenapa sih Rasulullah itu kok bisa galau gitu? Nah, Rasulullah galau itu karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintai oleh Rasul. Dua orang yang selalu membela Rasulullah dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Siapakah dua orang tersebut? Ada yang tahu? Istri Nabi Muhammad dan pamannya. Masya Allah. Ada yang tahu ya? Nah, istri Rasulullah siapa? Yaitu Sayyidah Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, saat itu Allah itu ingin menghibur Rasulullah dengan cara Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan. Kalau kita itu sekarang refreshing ya Kak ya. Istilahnya refreshing. Nah, di situ dimana pada suatu malam Rasulullah itu sedang bermalam di rumahnya bibinya yang bernama Hindun bin Abdul Muthalib ya. Nah, di situ Rasulullah bermalam sejenak, lalu tidur sebentar dan terbangun. Nah, setelah terbangun Rasulullah itu pergi ke Ka'bah. Nah, setelah di Ka'bah Rasulullah itu merasa ngantuk betul. Nah, setelah itu tiba-tiba Jibril datang karena mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa?
untuk membawa Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, pada saat itu Rasulullah yang terlelap dibangunkan oleh malaikat Jibril. Nah, setelah dibangun, lalu malaikat Jibril itu meminta izin kepada Rasulullah untuk membelah dadanya, dadanya. Jadi beda ya antara sekarang membelah seorang malaikat yang membelah dada Nabi Muhammad sama seorang dokter itu beda ya kayak beda. Mungkin kalau dokter itu dengan alat-alat medis, sedangkan kalau malaikat tuh tidak. Nah, setelah Rasulullah itu memberi izin untuk membelah dada Nabi Muhammad, lalu malaikat Jibril tuh meletakkan itu ke suatu wadah, lalu dicuci hati Nabi Muhammad itu dengan air apa yang tahu? Air zam-zam. Masya Allah, ada yang tahu di sini dengan air zam-zam. Nah, setelah dibasuh, lalu memasukkanlah siapa malaikat Jibril itu tentang iman dan suatu hikmah ke dalam hati Nabi Muhammad. Untuk apa? Itu untuk memperkuat keimanan dan juga keislaman Nabi Muhammad seperti itu. Keyakinan Nabi Muhammad. Nah, setelah itu ternyata waktu itu malaikat Jibril itu bersama membawa sebuah kendaraan, kan waktu itu kendaraan yang bernama apa? Buraq. Nah, kalian tahu nggak ceritanya Buraq? Kenapa Buraq itu yang dipilih oleh malaikat Jibril? Ada yang tahu? Ada yang tahu ceritanya Buraq? Nah, Buraq itu adalah suatu kendaraan yang ada di taman surga. Nah, waktu itu, saat itu kan sebelum ini menemui Nabi Muhammad ya, malaikat Jibril itu mencari kendaraan yang akan ditumpangi oleh Nabi Muhammad. Nah, ternyata saat dah sampai dalam taman surga, dia tuh melihat semua buruk ya. Tapi ada satu buruk nih yang yang kok beda ya dengan yang lainnya, karena dia lagi nangis. Ditanyalah sama malaikat Jibril, "Wahai buruk, kamu kenapa?" Lalu buruk itu menjawab, "Aku sedang merindukan seseorang." Wah, ternyata buruk itu juga merindukan seseorang. Kalian tahu nggak siapa yang rindu terhadap Nabi Muhammad? Nah, kalian tahu berapa lamanya sih buruk itu menangis, menahan rindu terhadap Nabi Muhammad? Berapa? Ya sekitar 1000 atau 10.000 tahun. Yang semata-mata cuma menangis karena apa? Karena rindu. Dan saat itu, "Wahai buruk, ayo ikutlah denganku. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang sangat kamu rindukan selama ini," gitu. Nah, terus ternyata buruk itu dibawa oleh malaikat Jibril sebagai kendaraan Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Nabi Muhammad nyampai di situ kan, membawa kendaraan, dan Nabi Muhammad itu mengendarai buruk tersebut. Nah, gambaran buruk, mungkin buruk itu udah poni katanya. Sebenarnya kalau alam ya kita kurang tahu, cuman yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa buruk itu tingginya seperti bukan kedelai ya. Ya, tingginya tuh lebih tinggi dari keledai. Oke, digambarkan juga katanya tuh bulunya tuh putih dan juga besar. Tapi kalau kita nggak tahu ya cara membayangkannya tuh kayak apa, karena kita tuh tidak pernah melihatnya. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dan bisa melihat langsung buruk. Amin. Terus setelah itu Rasulullah menunggangi buruk tersebut. Nah, perjalanannya itu yaitu mau kemana sih Rasulullah? Safar kemana ini? Perjalanan kemana? Yaitu dari Masjidil Haram yang dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau perjalanan normalnya sekarang ya, normalnya dulu
itu bisa ditempuh dengan jarak 1 bulan dengan menaiki kuda. Tapi waktu itu Rasulullah cepat banget, cuman berapa menit atau berapa detik saja. Kok bisa? Kalian gak sih? Menurut kalian itu hal yang logis atau enggak buat kalian? Rada-rada menurut akal pikiran itu enggak logis ya. Yang biasanya ditempuh dengan 1 bulan, tapi bisa dilewati hanya dengan beberapa detik saja. Pernah dengar nggak? Kalau kita kaji dalam ilmu sains ya, kan dulu itu semua orang pada zaman itu tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj, tidak percaya. Karena apa? Sekarang dikajikan dengan ilmu sains, ada ilmu fisika. Tahu kecepatan cahaya kalian berapa? Intinya kencang. Tahu kecepatan cahaya itu sekitar 300 juta per detik. 300 juta meter per detik. Wah, cepet banget ya, langsung sut gitu. Kenapa kok bisa dibilang dengan kecepatan cahaya? Itu kan ada istilah kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, kau konu. Nah, di situ kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah nur, dan juga siapa yang membawa Nabi Muhammad waktu itu adalah malaikat Jibril, dan malaikat itu terbuat dari cahaya. Nah, dari situ kecepatan cahaya itu kalau dikaji sekarang cepat betul ya kecepatan cahaya ya, karena sekitar 300 juta meter per detik. Nggak kebayang. Nah, itu kalau zaman dulu itu nggak percaya, tapi kalau zaman sekarang kita pasti percaya dengan adanya ilmu sains. Nah, kayak gitu. Seperti halnya kita sekarang ini, kita nggak bisa kan mengirim pesan ke Mekah. Kalau dulu tuh nggak bisa. Nah, sekarang cukup apa? Dengan adanya internet. Nah, sama halnya dengan Isra Mi'raj itu, yang sebentar menurut akal pikiran nggak mungkin, tapi kalau dikaji dengan kajian teknologi sekarang itu bisa mungkin gitu. Nah, itu salah satu bentuk mukjizat ya, atau kebesaran Allah. Nah, itu ceritanya. Nah, waktu Rasulullah ini, kita lanjut lagi ya, kemana? Ke perjalanan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu saat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berhenti di suatu tempat yang berbeda-beda, melihat dan juga melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sebelumnya. Pernah juga Nabi Muhammad itu berhenti di mana? Berhenti di tempat perteduhan Nabi Musa. Nah, terus juga berhenti di Gunung Sinai, terus berhenti juga di tempat yang dikejar Nabi Musa oleh Fir'aun, dan juga berhenti di mana lagi? Berhenti di tempat lahirnya Nabi Isa, yaitu Bethlehem. Masih ingat ya? Gitu. Nah, itu adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Nah, di situ Rasulullah juga melakukan sholat 2 rakaat. Dan juga selain itu, Rasulullah itu 8 jam perjalanan itu melihat suatu hal yang suatu yang kayak suatu ada gambaran. Tiba-tiba pertama ini ya, Rasulullah itu melihat jin ifrit membawa obor. Nah, itu salah satu yang dilihat oleh Rasulullah. Dan apa lagi yang dilihat oleh Rasulullah? Yaitu Rasulullah tuh melihat seseorang yang lagi bertani. Dan setelah itu juga dipanen waktu itu juga. Bertani langsung tumbuh, langsung dipanen waktu itu juga. Menurut kalian tuh hebat enggak sih? Baru cocok tanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung diambil deh. Itu kan hal yang terus bertanya Nabi Muhammad, wahai Jibril, itu siapa? Kata Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Nabi Muhammad,
itu adalah gambaran seorang yang soleh, yang berjihad fisabilillah. Nah, kalian tahu nggak fisabilillah itu apa? Berjihad fisabilillah di jalan Allah. Menurut kalian berjihad fisabilillah itu seperti apa? Apakah berperang atau yang bagaimana? Membaca Al-Quran, terus apa lagi? Sholat, apa lagi? Berpuasa, berzikir. Berjihad fisabilillah itu, kalian merasa nggak kalau kalian ini adalah para mujahid atau yang akan berjihad di jalan Allah? Merasa nggak? Merasa. Kenapa? Karena kalian itu adalah pencari ilmu. Mencari ilmu itu, ya kalian ini kan sedang mencari ilmu. Nah, kalian itu diibaratkan itu mujahid apa ya? Seseorang yang berperang di jalan Allah. Nah, kalian ini adalah salah satu, bisa jadi salah satu gambaran dari hal tersebut. Nah, tiba-tiba kalian cocok tanam, langsung dipanen waktu itu. Nah, insya Allah itu termasuk dari kalian ya, karena kalian dalam rangka mencari ilmu, dan itu sama halnya dengan berjihad fisabilillah. Amin ya, mudah-mudahan itu adalah gambaran dari kita. Nah, setelah itu Rasulullah juga melihat apa ya, berjalan di situ juga Rasulullah mendengar bau wangi. Nah, lalu bertanyalah Nabi Muhammad terhadap malaikat Jibril, wahai Jibril, ini wangi apa? Ada yang tahu wangi apa waktu itu? Mencium bau wangi apa Rasulullah waktu itu? Nasi goreng. Oh, itu ya. Itu lebih harum dari nasi goreng. Apalagi lebih harum dari minyak kasturi dan juga minyak misik. Tahu nggak itu apa? Minyak zaitun. Nah, bukan ya, salah ya guys. Itu adalah wangi dari gorengan Siti Masito. Pernah dengar Siti Masito? Belum dengar ya. Nah, ini cerita ya. Kenapa sih kok bisa gorengan ini manusia loh, namanya Siti Masito, yang digoreng hidup-hidup tiba-tiba keluar wangi dari tubuhnya. Wah, ada apakah dengan Siti Masito? Artinya kalian bertanya-tanya kan? Nah, ternyata siapa? Nah, Siti Masito itu adalah pelayannya siapa? Ini hidup pada Nabi Musa. Iya, pelayannya putri Fir'aun. Dia itu tukang sisir putri Fir'aun. Nah, pada waktu menyisir nih, waktu sisiran kan, lalu jatuh sisirnya Allahu Rabbi, katanya. Allah itu Tuhanku, Allah gitu kan. Kadang kita kalau kaget itu kadang kan Allah, astagfirullah gitu kan. Nah, waktu itu Siti Masito itu kaget. Nah, kagetlah si putri Fir'aun. Loh, Masito, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kata putri Fir'aun. Karena apa ya? Kan kalian tahu Fir'aun itu adalah seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kaget ya, soalnya yang dia tahu putrinya itu tidak ada Tuhan selain bapaknya. Karena dari kecil sudah didoktrin oleh bapaknya bahwa saya itu Tuhan gitu, kata siapa? Kata Fir'aun. Nah, jawablah si Masito, ya, saya bertuhan kepada yang menciptakan saya dan juga kamu dan juga bapakmu, katanya. Kaget ya, lalu laporlah si siapa? Si putri Fir'aun itu lapor ke Fir'aun bahwa mengatakan bahwa Masito ini menyembah selain dirimu, wahai ayah, gitu kan. Padahal Masito itu tidak menyembah siapa? Tidak menyembah
Fir'aun, tapi menyembah siapa? Allah. Nah, pada saat itu dikasih pilihanlah Masito, kamu menyembahku dan aku beri kehidupanmu dan aku menaikkan derajatmu, tinggalkanlah siapa itu? Agamamu, katanya. Tuhanmu itu, aku itu adalah Tuhanmu, kamu anggap aku Tuhanmu, kata Fir'aun. Lalu menjawabnya tidak. Lalu oke, sekarang aku kasih waktu beberapa hari. Terus dipanggillah satu keluarga itu ya, satu keluarga, Masito, terus ayah, terus suaminya, kalau tidak anaknya, kalau tidak salah itu 3 ya, dua, terus ada yang masih kecil. Nah, pada saat itu tetap aja ya, waktu itu yang dicebur duluan tetap dalam kokoh dalam pendiriannya bahwa mereka tuh tetap menyembah Allah, tetap yakin terhadap Allah, bahwa Tuhannya itu hanya Allah. Nah, pada saat itu dilemparlah suaminya dulu terlebih dahulu. Ditanya lagi, gimana? Tetap aja masih tuh tetap dalam pendiriannya. Terus anaknya, terus yang terakhir ini tinggal masih tuh sama si bayi. Ini kan melihat bayinya tuh kayak masih tuh itu, kasihan banget ya anakku ini. Tapi tiba-tiba dengan dengan takdir Allah, anaknya tuh berkata, lakukanlah wahai ibu. Nah, saat itu Masito dan bayinya itu juga terjun kepada wajan yang berisi minyak panas ya. Nah, disitulah Masito digoreng oleh siapa? Oleh Fir'aun. Dan saat itu juga baunya itu sampai kedengeran. Wih, kisah Masito, baunya Masito ya, gorengan Masito sampai terdengar oleh Rasulullah. Padahal jarak antara Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu jauh betul, tapi baunya masih ada. Itu adalah kenapa? Karena dia ya, seseorang yang yakin terhadap Allah itu pasti akan abadi. Sama halnya dengan ini, ceritanya Masito itu sudah meninggal berapa abad yang lalu, tapi masih sampai sekarang masih terkenal sejarahnya dan juga baunya itu masih tercium. Nah, kita kan penasaran ya, kayak apa ya wanginya Siti Masito saat digoreng. Lebih wangi dari tadi apa katanya? Nasi goreng. Nah, itu salah satunya ya. Sebenarnya kalau kita cerita Isra Mi'raj itu banyak ya Kak ya. Ini baru Isra-nya saja, belum ke Mi'rajnya nanti. Nah, ini meskipun beberapa hari dibahas, ini tidak akan usai. Nah, Oke, sudah, kita sholat dulu ya. Nanti kita sejarah sholat. Oke, langsung saja. Ini sudah melewati beberapa tahap Rasulullah perjalanan. Nampailah Rasulullah itu di Masjidil Aqsa. Nah, saat di Masjidil Aqsa ini Rasulullah itu langsung sholat 2 rakaat, dan banyak para nabi itu bermakmum terhadap Rasulullah, karena masih ingat siapa kan Nabi Muhammad itu? Imamur Rasul, imamun nabi. Nah, itu imam para nabi dan imam para rasul. Nah, sejak itu dari Masjidil Aqsa terjadilah naik ke atas langit, atau disebut dengan, ada yang tahu? Sidratul Muntaha, Masya Allah. Nah, naik ke situ melalui beberapa lapis langit ya. Kita nggak bisa, kata tadi tuh, kekuatan cahaya dengan mengendarai buruk itu. Langsung saja pada yang langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam. Nah, terus pada langit yang kedua itu bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pada langit ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Ingat kan Nabi Yusuf itu seorang raja, dan juga banyak ceritanya Nabi Yusuf ya. Terus langit ke saat itu bertemu dengan Nabi Idris.
Dan kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan yang ke langit yang keenam ini bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang ke langit di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, saat itu setelah itu langsung pertemuan Allah dan Nabi Muhammad. Nah, disitulah pertemuan Nabi Muhammad dan Allah. Nah, pada saat itu juga, pada malam Isra Mi'raj itu juga, Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah secara langsung. Ini dapat perintah secara langsung. Apakah perintah secara langsung dari Allah terhadap Nabi Muhammad pada waktu itu? Sholat. Nah, sholat. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, yang kedua, sholat. Nah, ini perintah Allah. Yang kedua itu adalah sholat. Nah, di situ kalian tahu nggak ada berapa sholat yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad? 50. Nah, ada 50. Terus turunlah Nabi Muhammad ketemu dengan siapa? Nabi Musa. Sama Nabi Musa, kamu dapat perintah apa wahai Muhammad? Saya dapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Lalu kembalilah kepada Rabbimu, mintalah keringanan. Dan terus minta keringanan itu sampai jadi 5. Tapi yang 5 ini punya pahala seperti 50. Nah, setiap melakukan itu kita punya pahala 10, jadi 50. Nah, pada saat itu Allah sudah pas sampai 5 aja, Nabi Musa berkata sama Nabi Muhammad, sudah kurangin saja gitu. Kamu minta lagi sama Allah, minta keringanan lagi. Saya sudah malu, kata Nabi Muhammad. Nah, itu adalah perintah. Karena sudah malu, karena sudah mantap juga, karena oleh Allah dijamin bahwa yang 5 itu sama dengan 50. Nah, itu adalah Isra Mi'raj. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Mungkin bisa dilanjut nanti ceritanya. Soalnya kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj itu tidak ada hentinya. Baik. Karena waktunya sudah mulai syah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi anak-anak sudah mendengar kisah Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ibu yakin anak-anak madrasah Al-Kausar ini nantinya menjalankan sholat 5 waktunya tetap disiplin, tetap menjalankan. Sekarang ibu tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang sholat duhur? Anuk nggak sholat duhur? Oh, sholat Jumat. Oh iya, ini hari Jumat, betul. Oh, berarti ini sholat duhur. Kalau hari ini hari Jumat, yang tadi sholat Jumat. Oh, barokallah. Kalau sudah sholat Jumat, nggak usah sholat duhur ya nak ya. Kemudian yang tadi sholat asar. Alhamdulillah. Sholat asar, sholat maghrib. Ya, sholat semua tadi kita di sini ya kan. Dan bentar lagi kita akan menunaikan sholat isya. Jadi, alhamdulillah anak-anak madrasah ini sholat semua. Dan banyak juga anak-anak yang sholat di masjid, ibu lihat. Terus kalau hari Jumat, tadi sholat Jumatnya yang tertib siapa? Ya. Tadi ada yang nggak tertib nggak anak madrasah? Hakim tertib tadi? Saya Saifudin nggak angkat tangan. Tadi main apa? Sholat Jumatnya?
Nggak sholat atau nggak mainan? Oh, nggak mainan, hebat. Jadi kalau anak-anak madrasah Darul Kausar dimanapun berada, kalau di masjid harus tertib. Tunjukkan kalau ini anak-anak madrasah yang tiap hari mengaji Quran, yang tiap hari mengkaji kitab, yang menghafal hadis, yang belajar tarikh, yang belajar nahwu shorof. Jadi semuanya harus tertib. Temannya main-main biarin aja, diam aja. Yang penting kalian tertib. Terus tadi sholat Jumat ada yang pakai kaos nggak tadi? Aduh, Hakim. Kenapa Hakim? Sama siapa lagi tadi?